Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh bidamrah ila hadrati Imam Bukhari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi 'ulumihi fid dharain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya pada subuh ini telah memasuki hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Memasuki hari yang ke-17 pada 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tentang malam yang 17 kemarin, yang tadi malam kita lewati. Semuanya tahu bahwa malam 17 itu adalah malam nuzulul Quran. Malam di mana malam itu merupakan diturunkannya SK terhadap Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW, diangkatnya sebagai seorang Rasul. Tentang Al-Quran, jadi kalau kita bahas Quran, sedikit saja menyinggung tentang malam nuzulul Quran. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan di sana ada sebuah hadis qudsi. Lamma qala ta'ala Taha wa Yasin, hina qabla an yakhluqal khalqa bi alfi amin. Ketika Allah dawuh, ketika Allah berfirman, surat Taha dan surat Yasin, sebelum diciptakannya seluruh makhluk alam semesta ini, 1000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta niki, niku fasami'at malaikat itu mendengar Allah berfirman surat Taha dan surat Yasin 1000 tahun saderenge alam semesta niki diciptakan oleh Allah. Malaikat berkata, tuba li ummatin yanzilu alaihim hada. Bejo banget, amat sangat beruntung sekali umat yang diturunkan kepada mereka kitab suci Al-Quran. Sinten tah niku nggih umat Kanjeng Nabi sampai akhir zaman iki. Lah kula kalih jenengan iki mugi-mugi diangkat dan diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa tuba li ummatin, dan juga amat sangat beruntung sekali terhadap wa tuba li ajwafin taddiqu bihada, dan amat sangat beruntung sekali terhadap orang yang mulutnya senantiasa digunakan untuk membaca
Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang paling utama dari seluruh mukjizatnya para rasul. Mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan, gitu. Mukjizat Nabi Musa tongkatnya bisa dilemparkan berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular dari tukang sihir Raja Fir'aun. Terus mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Terus mukjizat sinten malih? Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan seluruh makhluk termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, sak jin-jin, setan, namun tunduk kali Nabi Sulaiman. Terus kadang itu saya sudah sering mendapatkan pertanyaan, wah ini kan mukjizat nabi-nabi ini kan dari wong Banyuwangi sangar-sangar. Nah mukjizatnya Nabi Muhammad ini Quran. Kepundi kah Quran iki? Napa kitab niki mukjizat yang utawa diuncalak entah ngendi darane. Mboten. Kalau mukjizat hang sangar-sangar niku wau. Niku Kanjeng Nabi Muhammad lebih sangar malih timbangane mukjizate para nabi yang sebelumnya. Nabi Musa pernah membelah lautan. Nabi Muhammad juga pernah membelah lautan di langit, di raf-raf namine. Jadi Nabi Musa niku membelah lautan teng donya. Kalau Nabi Muhammad belah lautan yang ada di langit. Teng arsy teng lautan ketika Isra Mi'raj itu dibelah oleh Nabi Muhammad. Dan juga Nabi Muhammad pernah membelah rembulan menjadi dua. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, kurang sangar kalian dia. Belah bulan, Pak. Mboten terang belah langit. Napa? Belah laut, belah bulan. Nabi Sulaiman pernah omong-omongan kali hewan. Niku pun yang dengar cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Muhammad boten. Dan kita Tanwirul Qulub lek mboten kelintung. Nabi Muhammad niku berjalan di tengah hutan. Hutan tapi hutan teng Arab niku hutan setengah gurun. Bertemu dengan seorang Arab. Arab niku Arab Badui, suku asli bangsa Arab. Arab tapi dereng muslim. Terus diajak kali Nabi Muhammad, "Ayo masuk Islam." Muhammad, kalau saya masuk Islam, siapa yang menjadi saksi saya masuk Islam? Wite kurma niku diawe kali Kanjeng Nabi. Prenio nakhl. Wite kurma niku nganggo kha, nakhl, an-nakhl. Kalau ha itu berarti labah apa? Tawon, lebah. Nah niki nganggo kha, nakhl. Ya nakhl ta'ali. Mrinio. Wite kurma niku mlampah. Saksenono ya bahwa Al-A'rab ini sekarang masuk Islam. Dia membaca kalimat syahadat. Niki jawab kurma niki, nggih. Nah, na'am. Niki bukan hanya Nabi Muhammad yang mendengar, tapi Arab sendiri itu juga mendengar tentang perkataan dari pohon kurma tersebut. Lebih top malih. Nabi Sulaiman, cuma Nabi Sulaiman tok yang paham, nggih kan? Hud-hud ngomong nopo, hang paham cuma Nabi Sulaiman tok. Dan Nabi Muhammad boten sampai diizharkan, dijelaskan, bahkan orang lain pun mendengar apa yang dikatakan oleh pohon kurma kepada Nabi Muhammad. Nah, kurang sangar kan dia. Nah niki paling top maneh mukjizat niki di antara mukjizat para rasul niku kitab suci Al-Qur'an. Dan kitab Jawahirul Kalamiyah dijelaskan bahwa kemuliaan kitab suci Al-Qur'an sebagai mukjizat yang paling utama dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain atau dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain bukan hanya terjadi pada saat itu saja, tapi juga bisa dinikmati oleh umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Secara tidak langsung, sedikit saja dari kelebihan Al-Quran. Ketika kita melihat HP, nonton televisi, kan nggak terasa nih Pak. Nggak terasa, 2 jam. Kadang mulai
jam 10 mapan turu, utek-utek HP, men jam loro itu durung turu. Maki utek-utek HP, mbok ningali YouTube, mbok beli online, mboten turu. Mulai jam 10 sampai jam 2. Ya Allah wis setengah 3 mari ki sahur. Buru dipateni HP ini. Tapi kalau Al-Qur'an, Pak, diriwayatkan pada zaman dulu ada namanya ulama Syekh Ali Al-Mursifi. Ali Al-Mursifi ini menghatamkan Al-Quran sehari semalam itu 60.000 kali. Abi Madyan Al-Maghribi 160.000 kali. Muhammadin Al-Hanafi 170.000 kali setiap hari. Kan mikir, mosok. Dan itu ada yang membuktikan, disemak, didengarkan Al-Quran itu, dibaca secara tartil. Ternyata betul, dihitung itu betul. Di Indonesia apa ada? Ada. Di Indonesia itu terakhir pada saat itu namanya Syekh Muhammad bin Muhammad Mahfud At-Turmusi teng Demak mereka. Itu 15 menit hatam Al-Quran. Mulai dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. 15 menit hatam Al-Quran. Saya membaca dalam sebuah kitab ada namanya Karamatul Waqti, masuk dalam dimensi waktu yang berbeda. Nah, kula kalih jenengan maca Quran niki sak juz rasane niki koyo wis 2 jam setengah cangkem niki wis kemeng. Nggih napa? Deleng make 30 menit ternyata. Seolah-olah kita membaca Al-Qur'an itu sudah lama sekali. Padahal masih berapa menit? Mungkin 30 menit lah paling lama. 1 juz misalnya. Secara tidak langsung kita itu masuk dalam dimensi waktu yang diciptakan oleh Al-Quran. Terus malik, Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, menjadi obat dan bukti kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu pasti berbeda dengan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Itu tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad, tapi terjadi di zaman umat-umatnya Nabi Muhammad pun juga merasakan hal seperti itu. Niku maksudnya. Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling utama, pegangan hidup umatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Nah, makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad niki seyogyanya memperingati malam di mana diturunkannya Al-Quran sebagai menandai pada malam itulah Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang Rasul. Pun sekedik tentang malam nuzulul Quran. Saat ini mau kita apa ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sab'atun utawi wong 7 yuzilluhum ngiyub-yubi ing sab'ah sapa Allahu Gusti Allah fi zillihi ing dalam yub-yubane Allah yauma la zilla ing dalam dinane ora ana yub-yuban iku maujud illa zilluhu angin yub-yubane Gusti Allah. Ada 7 kelompok orang yang mana ketujuh kelompok ini kelak pada yaumul la zilla illa zilluh, hari di mana tidak ada pada hari itu naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yakni ketika digiringnya seluruh umat niki, mulai dari umat pertama zaman Nabi Adam sampai umat terakhir digiring jadi satu. Di mana? Di mahsyar, tempat perkumpulan, padang mahsyar. Niki koyo lapangan, tapi lapangan kan ngandape suket Pak. Niki mboten. Alasnya mahsyar itu apa? Tembaga. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, dalam kitab Tafsir Yasin juga dijelaskan alasnya mahsyar niku tengandap niki tembaga. Jarane wong sekolah-sekolah niku tembaga niku konduktor terbaik, pengantar panas, pengantar listrik terbaik niku
Tembogo. Apa di atasnya? Jarak 1 mil dari alas itu adalah matahari. Jadi srengenge niku kalih tembogo niki jarake 1 mil. 1 mil berarti pinten kilo? 1,5 sampai dengan 1,6 kilometer. Srengenge, Pak. Sakniki srengenge hang nyentok teng kula kali sampean niki. Niki 8 tahun yang lalu sinar matahari yang keluar dari diri matahari. Panasnya niku buru keneng sakniki. 8 tahun kepungkur. Niku buru gitu kene panasnya sakniki. Lah niku benjing matahari itu 1 mil jaraknya antara alas dengan matahari. Nah, seluruh umat manusia termasuk kula kalih panjenengan sedaya niki dikumpul nih teng mriku. Dadi siji. Dalam rangka napa? Ngantri. Niki waiting room, tempat menunggu kita. Teng bandara enten waiting room VVIP, enten VIP gitu. Nah niki nggih enten yaumul la zilla illa zilluh. Enten tribun teng mriku Pak, khusus yang bisa masuk ke tribun ini khusus 7 golongan niki. Minimal kalau kalian jenengan melbulah di antara salah satu golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa kabeh yang siji bae. Sinten mawon ta? Siapa saja yang dapat tiket masuk ke tribun di pengiran niki mau? Yang pertama adalah rupani al-imam suwiji imam al-adilu kang adil. Yang pertama mendapatkan tiket masuk dalam naungannya Allah pada hari itu adalah al-imamul adil. Al-muradu bihi sahibul wilayati al-uzma. Al-imamul adil adalah pemimpin yang bijaksana. Jenengan ojo mikir walah kula niki dadi napa. Lah ketika ada hal-hal seperti ini, kula kalih jenengan duweni himmah minimal niku ngeten. Saya kalau jadi bupati misalnya, ini mboten napa-napa, jenengan gadah niatan ngoten mboten napa-napa. Kula lek dadi bupati, kula akan mengadakan kegiatan sosial semaksimal mungkin, mengangkat seluruh derajat hidup orang banyak misalnya. Nah, ini jenengan pun angsal ganjaran niat saya tadi bupati. Lumayan kan oleh ganjaran niat apik tadi bupati. Nah ya Pak Pauji mau niat kula kapan jadi presiden dari Pak Pauji. Nawi niku wis duwe niatan apik dari presiden pun diganjar nih. Masih ta ingin jadi sampai mati misalnya. Ya marah-marah tapi duwe niatan apik dari presiden yang bijaksana. Nah niki al-imamul adil, pemimpin yang bijaksana. Golongan pertama Pak, VVIP. Angsal naungan saking Allah. Mboten kepanasan. Bayangno nginsor tembaga dhuwur srengenge hing dadi kerupuk sikil niku. Ngeluntung sikile sampean. Barang mlaku-mlaku aspal men hing nganggo sandal napa sikile ngeluntung ngene mboten. Sampeyan mlaku-mlaku ning jaba pas wae panas teplak niku aja nganggo sandal. Garing sikil niku nggih. Sinten kang nomor kalih? Wasyabun lan wong nom nasya'a kang cukul sapa syab fi ibadati rabbih ing dalem ibadah ing pangerane syab. Pemuda yang hidupnya niku digunakan semangat untuk ibadah kepada Allah. Pemuda wong nom tuwek patang ibadah pantes Pak ngenteni tekone Israil. Nggih napa mboten? Ana wong tuwek kok pateng ibadah jamaah nomor 1 bengi maca Quran, tangi tahajud, gelem ngaji, gelem maca Quran. Pantes Pak tuwek karek ngenteni tekone Israil yang menjemput. Tapi kapan wong enom kok nggadahi semangat ngaji, semangat ibadah. Wah, niki top. Makanya yuga kula kalih panjenengan monggo dicetak dadi generasi penerus bangsa yang memiliki makarimil akhlak wa mahasinil adab. Mulai alit dikenal Pak. Dilebetne TPQ. Selama masa pendidikan jangan pernah anak itu dijauhkan dari pendidikan agama. Kecuali kawin wis kono wis karep-karepi lek. Penting mesen pun siji sembayang jagonen ngajine tetep kok. Mboten mawon niku bekal kita.
untuk menghadap kepada Allah, itu bekal kita, anak kita. Ni'amul ilahi ilal abdi katsirah fa ajalluha binajabatil aulad. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita banyak sekali, Pak. Rizki ya gampang, bisa ambekan. Bisa ambekan ini nikmat. Kan corona bisa ambekan, oksigen tek. Regane oksigen sekaton moto ngene mboten. Ambekan niki nikmat. Tapi nikmat yang paling top niku najabatul aulad. Anak yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Nah niki syabun nasya'a fi ibadatillah. Monggo dididik anak-anak kita, terutama yang sudah remaja, menganjak besar niku, menganjak dewasa, dididik semangatnya untuk mau beribadah. Nah niki wong nom hang sergep ibadah masuk dalam golongan yang kedua. Mas napa kok wong nom? Wong nom niki egone magih gedhe, karepe nggih karepe dhewek, kepinginan tasik kathah, syahwat nggih tasik ageng. Lah kok ana wong nem gelem ibadah masuk dalam golongan kedua. Sinten yang nomor 3? Wa rajulun wong lanang qalbuhu kang utawi atine rajul iku mu'allaqun den gantungake bil masajidi kelawan pira-pira masjid. Yang ketiga adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Sinten wong kang atine terpaut kali masjid niku? Apa wong hang mangan turu ning masjid, adyang ning masjid, nginep-nginep ning masjid sampai ninggal keluargane ning omah? Mboten. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, tentang tanggihul qaul dijelasan hadis-hadis Kanjeng Nabi niku. Tiyang hang medal dugi masjid pun gadah pemikiran, nanti duhur saya akan jamaah lagi ke masjid. Jenengan mantun jamaah subuh medal saking masjid, mengke kula duhur mugi-mugi diparing umur panjang jamaah malih ning masjid. Niku pun orang yang hatinya terpaut kalih masjid. Nah ngeten niki termasuk golongan yang ketiga, mendapatkan tiket VVIP ning waiting room binjing. Enak Pak. Zillullah. Naungane pangeran niki mboten trimo AC, wis pokoke full service. Jenengan ning bandara ben ruang tunggu ber AC suweneng. Napa malih benjing teng mahsyar niki. Bah full service, pangeran hang nyervis mungkin. Sinten malih yang mendapatkan tiket niku? Warajulani lan wong lanang loro tahabba kang padha asih-asihan sapa rajulan fillahi ing dalem Allah ta krana Allah, ijtama'a kumpul sapa rajulani alaihi krana Allah, wa tafarraqa lan pisah sapa rajulani alaihi krana Allah. Dua orang yang saling mengasihi padha welase karena welas ini karena Allah. Digambarkan oleh para ulama, siapa itu orang-orang yang berkumpul di dalam kumpulan itu tidak ada tujuan lagi kecuali mencari ridho Allah. Kados ngeten iki, ngaos ngeten iki, kempal kula kalih jenengan ngeten niki terhitung tahabbani fillah. Kumpulnya karena Allah, nanti pun juga pisahnya karena Allah. Mugi-mugi ngaos kula kalih jenengan iki dicatet kalih pangeran, gambaran binjing kempal kula kalih panjenengan teng swargane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus siapa lagi yang mendapatkan tiket itu? Wa rajulun lan wong lanang talabathu nuprih ing rajul sapa imro'atun wong wadon zatu mansibin kang duweni pangkat wa jamalin lan kang ayu. Seseorang yang digoda oleh wanita, wong lanang hang digoda kalih wong wadon, wanita yang memiliki pangkat dalam hal ini kemampuan harta maupun kekuasaan dan juga memiliki kecantikan yang luar biasa.
wong lanang hang digodha kalih wong wadon ngeten iki mau faqala mongko ngucap sapa rajul inni cemen setuhune ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Allah rabbal alamin kang mengirani wong alam kabeh. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang memiliki kekuatan pangkat atau harta dan memiliki kecantikan untuk menggoda laki-laki, tetapi laki-laki itu tadi berkata inni akhafullah rabbal alamin. Wah, ngeten iki masuk dalam tiket, Pak. Seperti cerita yang pernah diceritakan dalam pertemuan yang kemarin. Gitu. Kados ceritane Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niki diopeni kalih Siti Zulaikha. Sampai gede lah kok Siti Zulaikha niki lho seneng ternyata kalih Nabi Yusuf. Sampai akhirnya digodha Nabi Yusuf niki. Yusuf haitalak mrene yo haitalak niku kalih melambaikan tangannya dengan penuh pesona, Pak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Siti Zulaikha niki hasrat kepada Yusuf dan Yusuf pun juga memiliki seneng mbek Zulaikha, manusiawi. Laula ar-ra'a burhana rabbih, lamun mboten didudui tanda-tanda kekuasaane Allah. Yusuf niki termasuk dalam golongan orang-orang yang berlebihan, yang menganiaya dirinya sendiri. Tapi mboten, Nabi Yusuf ini diberi kesadaran oleh Allah, inni akhafullah rabbal alamin. Saya itu takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kucing disuguhi gerang, Pak. Kayak ngene, kecuali kapan kucing niki mau mang sadar ya, gerang iki ana racune kira dipangan. Niki wong lanang hang dipancing syahwate dengan seorang wanita yang kaya dan cantik, tapi dia menolak inni akhafullah rabbal alamin. Niki bareng pinjing kalih barisan Nabi Yusuf oleh tiket. Terus sinten malih warajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul bi sedaqatin kelawan sedekah akhfa kang nyamarake sapa rajul hatta la ta'lama sehingga orang ngerti apa shimaluhu tangan kiwane rajul maza ing apa tunfiku nafaqahake sapa rajul apa yaminuhu tangan tengene rajul. Selanjutnya siapa lagi yang mendapatkan naungan pada saat itu? Seseorang yang menafkahkan hartanya, mensedekahkan hartanya secara sirri, sampai-sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Maksudnya apa tangan kirinya tidak tahu niki mau mboten kok disengedakaken ngeten mboten. Orang terdekatnya ini tidak tahu tentang jumlah berapa banyak dia bersedekah. Nah, ngeten niki orang yang bersedekah seperti ini kelak di akhir, kelak di mahsyar mendapatkan naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ikhlas. Teng hadis lain dijelaskan sedekatus sirri napa mampu meredam ghadabar Rabb, murkanya Allah. Jangan kok nggadah perkara masalah napa mawon, tutup masalah itu dengan sedekah fisirri. Sedekah sirri. Terus sinten malih wa rajulun lan wong lanang zakara hang eling sapa rajul Allah ing Gusti Allah azza wa jalla khalian halih wong kang persepen fafadat mongko mili apa ainahu mripate rajul. Orang yang berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah pada kesepiannya, hanya berdua dengan Allah, tapi dia mampu meneteskan air mata di hadapan Allah. Lek wiridan wong akeh, napa malih kang mimpin wiridan madhep ning jamaah ngeten iki ya, sambil nangis-nangis meneteskan air mata. Biasa, Pak. Belum tentu ketika berdua dengan Allah tasik sakit fokus wiridan. Bisa-bisa tasbih tebluk mripate merem bubuk. Nah,
Kapan ngarepe wong akeh, ya astagfirullahaladzim, mili eling dosa biasa ning ngarepe wong. Berdua dengan Allah nyoba. Paten ana lampune ning jero kamar. Wiridan mujahadah berdua dengan Allah. Templuk tasbih, merem, bubuk matane. Lah niki kok saged sampai meneteskan air mata ketika berdua dengan Allah, maka dialah orang yang mendapatkan tiket nanti mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat. Niki 7 golongan ini masih yang mlebu pitu-pitune, minimal siji lah nyantol ngoten. Ya mbuh niku makin nom ya terus semangat ngaji, itu kan lumayan nyantol teng mriki. Mugi-mugi napa ingkang disampaikan niki wau dados ilmu ingkang manfaat, dadosaken tabungan kula kalih panjenengan di bulan suci Ramadan ini untuk bisa menempuh nantinya di bulan-bulan yang lain agar lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Pun cukup semanten saking kula. Mugi-mugi manfaat. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.